puasa berarti 300. Ditambah yang 6 harinya, 6 hari kali 10, 60. 300 ditambah 60 itu jumlah hari tahun bukan? 360. Itu maksudnya di situ. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan terus di bulan Syawal dilanjut, ngelanjutnya mah terserah. Sebab di situ atapnya bukan sama waw, sama summa. Kalau waw dan berarti beriringan. Kalau summa itu kemudian. Kalau kemudian mau nempel dengan istilahnya Ramadan silakan. Nggak nempel pun masih ada dalam ruang lingkup bulan Syawal. Sekarang masih ada nggak bulan Syawal? Masih ada. Kalau kita sekarang tambah 6 hari masih keburu nggak? Keburu. Cuman masalahnya bukan keburu yang mau apa enggak? Kan gitu. Nah kalau kita mau yang 6 hari ini kita lakoni, itu sama dengan kita satu tahun berpuasa. Ada pernah nyawalin? Ada yang sudah nyawalin di sini? Dah. Umumnya belum. Dan karena belum biasanya langsung tidak. Biasanya langsung tidak. Padahal orang udah puasa dia udah dihakan lemberannya. Nggak sebulan Ramadan. Urut lebarannya ke sebeak kurang hari. Ya. Itu. Dan kita sering mendengar kalimat yang sangat indah dan ringkas, di mana kita bertemu berlebaran. Apa yang kita ucapkan? Minal aidin wal faidin. Itu kalau kita diuraikan ya. Kalau dimasukin doa, baik itu doa khobariyah maupun doa insya'iyah. Kalau doa insya'iyah Allahumma ana minal aidin wal faidin. Kalau khobariyah ja'alana Allahu minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang tahu kita aib. Siapa orang yang aib? Artinya aib dari ada. Kembali. Jadi muter ke belakang. Itu ada yang udah. Yang ada. Mengulangi. Jadi minal aidin artinya orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, dan kembali kepada ujung-ujungnya kita menyebutnya kembali kepada kesucian. Betulkah kita bahwa kita itu sudah ada kesuciannya? Sebab orang yang kembali kepada kesucian, orang yang kembali kepada Allah, itu syarat kedua yang disebut naik. Malah bisa tiga. Ayatnya apa yang kita surat Al-Hafal. Kalau ayat 21 apa ayat berapa? Kecuali suratnya lupa.
munibina wattaqu wa la takunu minal musyrikin. YouTubers udah sepi. Munibina dari bahasa kata bana ya. Jadi orang yang kembali, orang yang bisa bertobat. Jadi kembali itu orang dari tobat kepada Allah, Itu. Yang tadinya lama sih ente 3 hari 4 hari baru ada. Mau sholat. Terus besoknya Yang tadinya malas setelah tekun sholatnya jadi rajin. Lumayan paketan. Begitu yang lain-lain. Gede juga. Itu munibina. Jadi orang yang kembali kepada Allah. Berarti orang yang kembali kepada Allah itu orang yang mau tobat. Syarat tobat yang paling utama bukan istighfar, menyesal atas perilaku kita yang salah yang sudah kita perbuat dan kita tidak mau mengulanginya lagi. Itu namanya tobat. Nanti ucapan-ucapannya mah ada bahasa istighfar, ada bahasa wudu. Wudu itu salah satu kita tobat. Sebab di mana kita wudu dosa kita rontok. Apalagi kalau kita sholat, rontok itu dosa. Apalagi dipakai puasa. Makanya label sasaran, label puasa itu la'allakum tattaqun, itu label ujungnya. Agar supaya kita jadikan punya predikat orang yang takwa. Nah, salah satu orang yang takwa itu munibina, orang yang kembali kepada Allah. Wattaquhu, dan takwa. Nah, orang yang kembali dan takwa itu jangan sekali-kali dicampur adukan wala takunu minal musyrikin. Itu ada dalam nahi, adalah nahi. Lah ojo ana sira kabeh minal musyrikin iku dari orang wong musyrik kabeh. Jadi artinya jangan sekali-kali kita jatuh ke lubang kemusyrikan. Jadi jangan dicampur adukan antara taubat kita dan ketakwaan kita. Kita musyrikkan itu Allah dengan yang lain. Kalau Allah dicampur dengan kaca, kira-kira musyrik kan? Yang mana kacang, yang mana Allah? Umpama ini mas supaya umpama ya. Itu syarat nahin. Sedangkan yang disebut id laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atu tajid. Tahu artinya itu? Yang disebut orang id, orang yang disebut lebaran, yang disebut kembali, orang yang lebaran itu laisa labisal. Jadi bukan hanya dia berpakaian yang baru, walakin tetapi orang yang disebut itu liman ta'atuhu tazid. Dia ketaatannya kepada Allah selalu bertambah. Seperti imannya Nabi. Nabi imannya enggak pernah berkurang, yazidu abadan. Selalu tambah. Dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, Nabi terus melantas, tidak pernah turun, imannya naik terus. Lain dengan kita, kalau kita punya iman, yazidu wa yanqusu. Sewaktu-waktu kita nambah, sewaktu-waktu kita merosot turun. Nah, kalau kita sedang duduk sekarang di sini, kira-kira kita
turun apa naik? Naik. Hah? Naik. Pulang dari sini Tambah naik. Naik. itu itu iman kita, naik turun, naik turun. Lain dengan Nabi, dengan Rasulullah, Yazidu abada. Dia nggak pernah turun, nggak pernah kurang. Gimana? Terus dia nambah. Oh, jadi gatel. Lain juga halnya iman malaikat. Kalau iman malaikat la yazidu wa la yanqus. Malaikat punya iman tidak pernah nambah dan tidak pernah kurang. Monoton. Sebab apa? Sebab malaikat nggak punya nafsu. Alhamdulillah. Kode ini kayaknya. Malaikat punya iman, nafsu nggak punya. Kalau kita punya iman ada nafsu. Maka sewaktu-waktu itu iman naik, sewaktu-waktu turun. Ya. Nah kalau istilahnya malaikat, dia nggak pernah selamanya berkurang, nggak selamanya berani bertambah. Di situ aja. Monoton dia. Naik enggak turun enggak. Lain dengan iman para nabi. Nah kesininya pewarisnya siapa? Para ulama, para aulia. Walaupun agak turun mungkin tidak terlalu drastis seperti kita. Balik dia. Gitu. Ya. Yang jelas para nabi itu nggak pernah turun. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya para nabi itu nggak pernah turun, terutama Rasulullah. Itu yang disebut syarat ain. Iya, yang taruh apa gitu. Jadi orang yang kembali, Yang kemarin orang yang tidak berpuasa, hilang ya? bisa nggak dia Idul Fitri? Ya, kita nggak nyari. Nggak bisa. masih aja nggak hilang-hilang. Kembali kepada kepintaran nggak bisa, cuman dia ikut lebaran. Ikut lebaran. Artinya lebaran itu bebas. Bebas tadinya dia tertekan, ya. Ujung-ujungnya sekarang tidak ikut lebaran, ikut bebas. Jadi ikut lebaran. Makanya kadang-kadang dia kebablasan, ngomongnya salah. Bukan minal itu wal faidi, minal aspirin wal konini. Bekas batuk-batuk, bekas buyang tadinya. Ya. Terus maaf lahir dan batin pun kebablasan ngomongnya, maafkan kelahiran kebatinan. Nah, emang perguruan misterius itu. Ada lagi syarat Pak Izin. Sering kita dengar Pak Izin, sering. Minal aidin wal fa. Itu selalu berganda-ganda. Syarat Pak Izin itu syarat orang yang baik. Alladzina amanu hajaru wajahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan wa ulaika humul faizun. Jadi orang yang punya syarat Pak Izin pertama yaitu orang amanu, orang yang beriman. Setelah dia beriman, hajaru, dia mampu hijrah pindah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang rendah kepada yang tinggi. Karena ujungnya Allah menyebut a'zamu darajatan, segede-gedenya derajat, seagung-agungnya derajat. Itu dikasihkan kepada orang yang akan mendapatkan faizin, yang mendapatkan kebahagiaan. Siapa orang yang aman, yang hajar, jahat, orang yang jadi sungguh-sungguh
orang yang berjihad, yang sungguh-sungguh dia terhadap menjalankan agama, bukan membela agama. Agama nggak usah dibela, justru kita yang harus dibela oleh agama. Karena apa? Karena kita yang mencela-mencela, bukan kita membela agama. Agama istilahnya harus membela kita. Jahat. Tuh, orang yang jahat itu disebutnya mujahidin. Bukan jahat, hati dingin. Dingin itu mujahidin. Ya. Mujahidin, muka jahat, hati dingin, mujahidin. Di mana kita jahatnya fisabilillahi, betul-betul kita di ajaran Allah. Ini kita duduk di sini ajaran Allah bukan? Ajaran Rasulullah bukan? Nah, kalau itu sudah ajaran Allah, itu ajaran Rasulullah, apa orang bisa berduyun-duyun datang? Walaupun orang tahu semua apa itu kebaikan, apa itu keburukan, tapi untuk merealisasikan, untuk mengerjakan itu tidak semudah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu masalahnya. Nah, kalau kita mampu menerobos itu amanu, hajaru, jahadu, hijrah itu dalam arti hakiki, dalam arti majazi. Artinya hakiki, dari kita ke tempat rendah ke tempat tinggi, dari kita ke tempat kotor ke tempat bersih, itu yang hakiki. Yang disebut hijrah itu kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti Rasulullah, ya. Dari Mekah ke Madinah, hijrah pindah. Itu yang disebut hijrah majazi. Hakikatnya Rasulullah itu bukan dari Mekah ke Madinah, hakikatnya untuk membawa misi, membangkitkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hilang. Itu Tambah lagi ya. itu hajar. Azam darajatan, jangankan di sana, di sini pun udah kelihatan derajatnya oleh Allah. Dia akan ditinggikan, dia akan diagungkan oleh Allah. Walaupun di depan manusia dihinakan. Makanya kalau orang sudah seperti itu, lu manusia boleh sedunia benci kepada saya, tapi asal Allah jangan pernah benci saya. Tapi labelnya seperti apa? Nggak bisa itu sebenarnya, itu cuma hanya peribahasa. Padahal kita hidup itu ada yang disebut vertikal, ada yang disebut horizontal. Yang disebut vertikal adalah kita berhubungan dengan Allah, itu yang disebut hablum minallah, tali kita kepada Allah. Ada yang disebut horizontal, hablum minannas, kita dengan sesama. Bohong kalau orang bisa vertikal dengan Allah, nggak bisa dengan manusia. Dan bohong juga orang bisa dengan manusia, tidak dengan Allah. Itu. Nah, dua-duanya harus klop. Itu. Nah, baru orang yang begitu diajeni, dihargai oleh Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah nanti orang yang termasuk bahagia. Di mana kebahagiaannya? Berapa nih? Udah. Ih, makasih banyak ya. Itu yang disebutin lisoimi par hatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kebahagiaan.
satu kebahagiaan indah iftori, di mana waktu dia berbuka baik secara keseluruhan kita datang Idul Fitri maupun buka yang kita datang maghrib yang hari buka gitu ya, bahagia enggak? Bahagia kita setiap berbuka maghrib itu depan siron segala apa marjan segala apa kan ya kolak segala apa ya kurang 40 kan gitu itu udah diincar aja sama kita itu bahagia, apalagi kebahagiaan udah kita selesai puasa itu bergembira disebutnya Idul Fitri, kebahagiaan itu ya. Nah yang paling bahagia lagi nanti indah liqa'i rabbi, di mana saatnya kita dipertemukan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab satu-satunya ibadah yang tidak bisa dideteksi amaliyah pahalanya hanya puasa. Nggak bisa orang mendeteksi pahala puasa itu kayak apa, segede apa, potongannya gimana, nggak bisa. Kalau seluruh amalia itu kembali kepada dirinya, seluruh amalia bahwa lalu untuk dirinya ketahuan, kita sholat ketahuan, kita istilahnya apa ketahuan, tapi puasa bainauli ketahuan itu untukku wa ana aji, hatta malaikat pun tidak sanggup kayaknya untuk mencatat atau dia mendeteksi, sebab Allah sudah nyebut begitu. Wah aja sih, sekaligus aku langsung yang membalas. Makanya indah liqa'i rabbi, orang yang puasa yang kedua adalah dia bahagia di mana waktu dia ketemu Tuhan. Yang pertama itu ketemu dengan kita, indah iftori. Yang kedua indah liqa'i rabbi, di mana dia dipertemukan nanti itu di hadapan Allah. Ini berpuasa saya, Allah yang langsung menilai begini dan begitu. Seperti kemarin kita puasa, apa tahu puasa kita pahalanya kayak apa? Apa tahu puasa kita istilahnya kan semua itu. Makanya sangat hebat pada puasa. Tidurnya aja disebut ibadah, monyongnya aja, diemnya aja disebut baca tasbih, berdoanya itu pernah kita selalu berdoa terkabul, cuma terkabulnya tergantung sinyal, tergantung sinyal kita apa sinyal lokal, apa sinyal interlokal itu aja. Nah kalau sinyalnya sinyal lokal kayak kita tuh nanti ketemu di ujung bahwa kita dikabul oleh Allah tuh di ujung hidup kita. Gimana kira kita sedang menghadapi perang dalam maut, itu terkabulnya di situ nanti. Kita dalam ada pertolongan husnul khotimah. Itu kalau kita sinyalnya sinyal lokal, semua dikabul, mustajab. Amal-amal makbulah, tidak satu ada amal pun yang namanya kebaikan tertolak, semua diterima oleh Allah. Itu makanya kembali kepada kesucian. Maka
difilsafatkan. Kalau lebaran itu dengan apa? Dengan kupat. Ya. Ada ketupat. Kupat ada. Itu daripada kapak. Biasanya kalau lebaran itu ada kupat dari kapak, artinya sudah cukup kita melakoni puasa 1 bulan. Itu dari kupat itu kapak. Cukup. Selesai. Kalau sudah selesai itu kupat itu dibungkusnya oleh apa? Ya, janur itu artinya janurun. Telah datang itu cahaya kepada kita. Gitu ya. Janurun. Janur-janur ini. Datang cahaya kebahagiaan, datang cahaya istilahnya kebersihan dosa kita. Bahkan cahaya. Sedangkan yang namanya cahaya Allah itu la yuhdalil asyi, tidak akan menjadikan satu petunjuk kepada orang yang kasihan. Cahaya itu datangnya kepada orang yang tidak durhaka kepada Allah. Itu. Coba baca di surat Qur'an ya. Surat cahaya sampai dijadikan cahaya itu dijadikan satu surat oleh Allah. Itu nama-nama surat kadang-kadang indah ya. Ada nama binatang ternak, ada nama binatang serangga. Itu seperti al-kabut ya, itu kan serangga. Ada lagi nama-nama hamba Allah yang sudah teruji. Ada nama Yunus, ada nama Ibrahim, ada nama Yusuf, surat Yahya, nama-nama orang. Ada nama binatang ternak Al-Baqarah, Al-An'am, ya. Itu. Ada lagi makhluk-makhluk Allah yang lain seperti nama bulan, nama matahari, dan nama juga nama buah-buahan di Zaidah itu. Itu jadi nama surat. Ada nama juga telaga Kausar. Jadi itu nama-nama surat dalam Al-Quran itu dari beberapa sektor. Tapi kesemuanya itu adalah berinduk kepada Fatihah, artinya surat pembuka, surat pintu. Fatihah itu dari Fatihah. Ya. Fatihah tadi surat pembuka. Ada lagi yang menyebut umul kitab, induknya seluruh surat, induknya itu adalah Fatihah. Umul kitab, induknya kitab adalah Fatihah. Ada lagi yang menyebut ayatul masani, ayat yang tidak pernah bosan dibacanya, ayo diulang-balik, dibaca lagi, tapi nggak pernah bosan. Di samping nggak pernah bosan, nggak pernah bisa nggak pernah benar. Padahal udah diulang-balik. Ya. Bosan juga enggak. Sebab kita sehari semalam bandrolnya aja berapa kali? 17 kali Fatihah diulang-balik, tapi nggak pernah bisa juga. Bosan juga enggak. Kita nggak pulang-balik Fatihah itu setiap hari itu 17 balik. Coba baca surat Al-Baqarah sehari berapa balik?
Jangankan sehari berapa kali, seminggu aja kasih ayat-ayat aja dalam Al-Quran. Bener nggak? Iya kan? Tapi yang namanya Fatihah itu maka disebut ayatul masal. Ada lagi yang menyebut ayatul safi. Ayatnya ada 7. Gitu ya. Disebut ayat safi. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7 ayat. Dan itulah satu-satunya surat yang sekaligus turunnya 7 ayat. Yang lain mah enggak. Bisa 1 ayat, bisa 2 ayat, bisa sedang satu surat. Tapi di dalam Fatihah satu surat itu sekaligus turun. Dari mulai Bismillah sampai walad. Makanya tinggal nambahin amin. Amin itu isi fi'il. Jadi fi'ilnya mah istajib doa, anak istajib doa. Artinya kalimat amin itu kalau diterjemahkan kepada fi'il, istinya fi'il amar, istajib, semoga Allah mengijabah, semoga Allah mengabulkan doa